Serangan kapal kargo di wilayah Laut Merah tetap berlanjut walau Amerika Serikat dan Inggris telah mengultimatum kelompok Houthi. Kelompok militan Houthi mengklaim bahwa pasukan angkatan lautnya telah menyerang kapal kargo Zographia. Sebelum kapal tersebut sebelumnya telah diberi peringatan agar menjauhi wilayah itu, namun terus berlayar ke pelabuhan Israel meski telah diperingatkan. Juru bicara militer Houthi Yahya Sharia mengatakan bahwa kelompok itu menembakkan beberapa rudal ke arah kapal milik Yunani, namun tetap diabaikan. Akibatnya, militer Houthi tetap melanjutkan serangan hingga rudal menghantam kapal tersebut. Kapal Zographia yang ditembak tengah berlayar ke arah utara di Laut Merah, 141 km barat laut dari pelabuhan Salaf di Yaman. Dia juga mengatakan bahwa serangan-serangan serupa akan terus dilancarkan oleh Houthi hingga blokade dan agresi Israel berakhir. Menurut informasi awal, kapal kargo dengan 24 awak itu mengalami kerusakan serius, tetapi masih bisa beroperasi mengantar muatan. Atas peristiwa tersebut, Amerika Serikat terus menekan para kelompok Houthi dengan memburu kapal-kapal yang membawa senjata. Pasukan AS menyerang dan menghancurkan 4 rudal balistik anti kapal Houthi. Rudal-rudal ini dipersiapkan untuk diluncurkan dari wilayah Yaman yang dikuasai Houthi dan menghadirkan ancaman bagi kapal dagang dan angkatan laut AS di wilayah tersebut, ujar Pusat Komando AS. Tindakan AS terbaru ini terjadi ketika pemerintahan Biden berupaya menyeimbangkan kebutuhan untuk mencegah serangan lebih lanjut di Laut Merah. Pemberontakan ini diketahui dilakukan oleh kelompok Houthi yang didukung Iran dan berharap untuk mencegah perang Timur Tengah yang lebih luas. Aksi kelompok Houthi ini juga memberikan kekhawatiran pada perusahaan pelayaran asal Jepang Nippon Yusen. Melansir Reuters, Nippon Yusen bersama perusahaan besar lainnya memutuskan untuk menangguhkan rute melalui Laut Merah. Kami telah menangguhkan navigasi melalui Laut Merah oleh semua kapal yang kami operasikan. Keputusan tersebut adalah untuk menjamin keselamatan awak kapal, ujar Nippon Yusen. Jalur perairan antara pasar Asia dan Eropa biasanya membawa sekitar 12% perdagangan maritim global. Mengalihkan rute ke ujung selatan Afrika membutuhkan waktu lebih lama dan lebih mahal. Selain Nippon Yusen, 2 perusahaan pelayaran besar Jepang lainnya yakni Kawasaki Kisen dan Mitsui O.S.K. Lines juga telah menghentikan navigasi melalui Laut Merah. Pertamina International Shipping atau PIS, subholding Pertamina yang bergerak di bidang logistik dan pelayaran terintegrasi, memesan 15 kapal ukuran medium atau 40 hingga 50 ribu deadweight dari Hyundai Mipo Dockyard, Ulsan, Korea Selatan. Pemesanan kapal ini bakal menambah deretan kapal baru milik PT Pertamina International Shipping atau PIS. Diketahui pada awal 2024, PIS baru saja melakukan pelepasan perdana 2 kapal tanker raksasa jenis Very Large Gas Carrier atau VLGC di dok Hyundai Samho Heavy Industry atau HSHI, Mokpo, Korea Selatan Selasa 9 Januari. Direktur Utama PIS Yoki Firnandi mengatakan, pembelian besar-besaran kapal tanker dilakukan perseroan untuk mewujudkan visi perusahaan Go Global, sembari meningkatkan valuasi menjelang rencana penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering atau IPO pada 2025. Oleh karena itu kemarin kita di Korea selain mendelivery 2 kapal VLGC, kami juga memesan 15 unit kapal tipe medium range, kapal 50.000 ton untuk angkutan BBM, minyak mentah maupun petrochemical. Bagian dari strategi kita ke depan supaya kita bisa terus bertumbuh dan diharapkan kapal-kapal ini bisa ready di 2026. Yopi menjelaskan nilai kontrak pengadaan 15 kapal tanker itu mencapai 717,5 juta US dollar dengan nilai per tanker di sekitaran 47,8 juta US dollar. Lewat pengadaan kapal yang agresif ini, Yoki menargetkan pendapatan PIS dapat mencapai 6 miliar US dollar dan 8,9 miliar US dollar masing-masing pada 2030 dan 2034. Hingga Desember 2023, PIS tercatat memiliki 95 kapal milik dan mengoperasikan sebanyak 315 kapal tanker. Jumlah ini menjadikan PIS sebagai perusahaan dengan pengelolaan pengoperasian kapal terbesar di Asia Tenggara. PIS juga memastikan ekspansi bisnis ini mendukung bisnis energi hijau ke depan. Bagaimana kita itu tadi meremajakan kapal-kapal kita supaya kapal-kapal yang ke depan lebih modern. Nah, kapal modern ini lebih efisien, lebih ramah lingkungan tentunya, dan juga sudah menggunakan teknologi engine di mana kita sudah bisa menggunakan bahan bakar yang jauh lebih ramah lingkungan seperti LPG, LNG maupun amonia, seperti kapal yang di Korea kemarin. Sejumlah daerah bersiap menyesuaikan besaran pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT atas jasa hiburan yang meliputi usaha diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa.
ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%, salah satunya Jawa Barat. Melansir antara penjabat Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudin meminta kabupaten dan kota di Jawa Barat bersiap untuk melakukan penyesuaian pajak hiburan. Menurutnya, ketetapan pajak hiburan adalah kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu kewenangan pusat, untuk daerah, kota, atau kabupaten menyesuaikan saja. Tentunya kami berharap kota atau kabupaten sudah ada perhitungan terkait kebijakan tersebut, kata B. Di sisi lain, Kementerian Keuangan atau Kemenkyu akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mensosialisasikan kenaikan besaran PBJT atas jasa hiburan. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kemenkyu, Lydia Kurniawati Kristiana mengatakan akan memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah terkait kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tak hanya Pemda, Kemenkyu bersama Kemenparekraf berencana untuk mengajak Asosiasi Industri Jasa Hiburan untuk membahas regulasi tersebut. Adapun tarif PBJT jasa hiburan akan ditetapkan dengan peraturan daerah atau Perda. Dua daerah yang sudah menerapkan kebijakan tersebut yaitu Bali dan DKI Jakarta dengan besaran pajak sebesar 40%. Sementara itu, Kemenkyu mencatat 36 daerah menerapkan PBJT jasa hiburan 40% hingga 50%, 67 daerah menerapkan PBJT jasa hiburan 50 hingga 60%, 16 daerah menerapkan PBJT jasa hiburan 60 hingga 70%, dan 58 daerah terapkan PBJT jasa hiburan sebesar 70 hingga 75%. Beberapa wilayah yang menerapkan PBJT jasa hiburan 75% diantaranya Kabupaten Siak Riau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumsel, Kabupaten Belitung Utara Bangka Belitung, Kabupaten Lebak Banten, Kabupaten Grobogan Jateng, serta Kota Tual Maluku. Kebijakan ini kembali menuai protes. Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan keluarnya peraturan daerah atau Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang PDRD yang mencakup pajak hiburan 40% menunjukkan pemerintah kurang peduli terhadap para pelaku usaha. Diana menerangkan bahwa kondisi berbagai lini bisnis termasuk sektor jasa hingga pariwisata masih belum pulih total pasca pandemi selama hampir 3 tahun. Pemulihan usaha membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Hanya demi menaikkan pendapatan asli daerah, Pemprov DKI terkesan menutup mata terhadap kondisi korporasi dan pelaku bisnis, kata Dewi, Selasa 16 Januari 2024. Selain Kadin, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI juga melakukan penolakan. Bahkan GIPI tengah mempersiapkan gugatan ke MK untuk melindungi sektor jasa secara keseluruhan. Jadi kita melihat bahwa unsur-unsur untuk kita lakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu sangat-sangat memenuhi persyaratan yang ada, tegas Ketua Umum GIPI Haryadi Sukamdani. Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memperoleh dokumen terkait dugaan suap yang dilakukan perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Jerman, System Application and Product atau SAP, terhadap pejabat di Indonesia. KPK akan menindaklanjuti perkara ini dengan mekanisme perjanjian bantuan hukum timbal balik. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Selasa 16 Januari 2024 di Jakarta mengatakan, KPK sudah mendapatkan dokumen-dokumen yang sifatnya umum terkait persetujuan untuk perjanjian penundaan penuntutan, perintah dari The Securities and Exchange Commission atau SIC atau Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, serta ringkasan perkara. Alexander menegaskan, dari ringkasan yang diperoleh KPK diketahui bahwa ada banyak pihak yang diduga terkait dengan perkara ini. Banyak banget kan, ada dari kementerian, ada dari BUMN, dan ada di BUMD, kan gitu kan. Ya itu nanti pasti akan kami dalami sejauh mana tindak pidana itu dilakukan, suap itu kepada para pejabat-pejabat di Indonesia. Dan kami meyakini sebetulnya modus-modus seperti ini nggak hanya ini saja kan, pengadaan-pengadaan yang melibatkan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan asing itu banyak juga seperti ini. Terkait dugaan suap ini, Kementerian Sosial membantah menerima suap dari pembuat perangkat lunak, manajemen dan bisnis asal Jerman, SAP. Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos Agus Zainal Arifin dalam keterangannya Selasa mengklaim pihaknya tidak pernah menerima suap untuk pengondisian sejumlah pejabat di Indonesia, seperti informasi resmi yang diterbitkan Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Dan bahwa kami tidak pernah menerima sepeser uang pun dari SAP, kami juga tidak merasa menggunakan SAP. Sampai saat ini kita cek di dalam barang milik negara, list BUMN yang kita punyai pun, tadi juga 1 jam yang lalu saya cek ulang, tidak ditemukan SAP tersebut. Adapun informasi dugaan suap ini pertama kali disampaikan dalam keterangan tertulis United States Department of Justice atau USDOJ atau Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada Rabu 10 Januari 2024. SAP diduga menyuap pejabat pemerintah di Afrika Selatan dan Indonesia. Suap untuk pejabat Indonesia diduga terjadi sekitar tahun 2015 dan 2018
melalui agen tertentu untuk mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak pantas bagi SAP di Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika atau BP3TI yang saat itu telah berubah menjadi Badan Aksesibilitas, Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Sosial. Banjir masih menggenangi permukiman di puluhan desa Kabupaten Kerinci, Jambi sejak awal tahun 2024. Banjir berkepanjangan ini menyebabkan warga tak bisa beraktivitas dan kehilangan sumber pendapatan. Di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Selasa 16 Januari 2024, banjir menggenangi 130 rumah. Permukiman ini berjarak sekitar 600 meter dari bibir Danau Kerinci. Di titik tertentu, ketinggian banjir mencapai 1 meter. Selain itu, areal persawahan di tepi danau juga terendam banjir. Sebagian rumah yang terendam ditinggal mengungsi penghuni ke rumah keluarga. Sebagian keluarga lainnya memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Warga yang bertahan menggunakan sampan untuk keluar masuk rumah. Darwis Idris, warga desa Pulau Tengah, mengatakan banjir kali ini merupakan yang terparah. Biasanya banjir hanya setinggi 30 cm di halaman. Sekarang, banjir di dalam rumah mencapai 1 meter. Selama hidup saya, ini yang paling parah banjirnya. Sudah berapa tahun Bapak tinggal sini, Pak? Oh, sudah lama, lebih 60 tahun. Ini paling parah? Paling parah. Oke. Kondisi serupa juga terjadi di Desa Keluru, Kecamatan Keliling Danau. Sebanyak 43 rumah warga di desa yang berjarak sekitar 100 meter dari bibir danau ini digenangi banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Sekitar 20 hektar sawah juga gagal panen. Lasmita, warga Desa Keluru, memilih mengungsi ke rumah orang tua yang tak jauh dari rumahnya. Kalau penyebab itu kurang jelas juga, Pak, ya. Mungkin selama ini ini baru pertama kita sini banjir separah ini. Biasanya kita kan sering juga hujan, tapi nggak separah ini banjirnya. Udah hampir rumah kita hampir separuhnya terendam. Ketua Pelaksana Harian Satgas Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Kabupaten Kerinci, Darifus, dalam keterangannya Selasa mengatakan, pemerintah kabupaten sudah menetapkan masa tanggap darurat bencana sejak 1 Januari dan telah diperpanjang beberapa kali. Terakhir, masa tanggap darurat diperpanjang menjadi 15 hingga 28 Januari. Terutama yang kecamatan yang berada di seputaran Danau Kerinci, ini akibat dari debit air Danau Kerinci itu naik karena diguyur hujan terus, baik itu siang maupun malam hari, sehingga masyarakat yang berada di seputaran Danau Kerinci itu ada 7 kecamatan itu pada umumnya rumahnya tergenang air, bahkan sampai 1,5 meter, sehingga aktivitas masyarakat itu sangat terganggu sekali. Per 15 Januari, pihak Kecamatan Keliling Danau mendata ada 8 desa dari total 18 desa yang terdampak banjir di kecamatan ini. Total 380 rumah tergenang dengan jumlah warga terdampak 718 keluarga atau 1.402 jiwa. Selain itu, sejumlah titik jalan provinsi di lingkar Danau Kerinci juga terendam banjir. 2 titik jalan provinsi yang terendam yaitu di Desa Keluru dan Desa Semerap dengan panjang masing-masing berkisar 200 hingga 300 meter. Untuk menyeberang dan membawa sepeda motor, warga harus menumpang perahu. Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi menyerukan agar digelar konferensi damai Palestina-Israel berskala besar dan lebih otoritatif, serta kerangka waktu untuk mengimplementasikan solusi 2 negara sebagai jalan keluar dari konflik tersebut. Penentuan lokasi dan waktu konferensi ditetapkan melalui konsultasi dengan semua pihak terkait. Hal ini disampaikan Wang kepada wartawan selesai pertemuan dengan Menlu Mesir Sameh Shoukry di Kairo, Mesir, Minggu 14 Januari 2024. Kairo merupakan negara pertama dalam rangkaian lawatan Wang ke Afrika. Wang mengungkapkan pekan lalu Presiden Cina Xi Jinping mengadakan pembicaraan mendalam dengan pemimpin Arab Saudi dan Iran guna membujuk negara-negara kekuatan Timur Tengah agar melupakan permusuhan dan menjadikan pemulihan relasi mereka pada 2023
sebagai awal gelombang rekonsiliasi di Timur Tengah. 当前加沙的冲突为国际社会高度关注，我同舒克的外长就此进行了深入的沟通，达成高度的共识。双方将发表中国和埃及关于巴勒斯坦问题的联合声明，声明将强调立即全面停火，释放双方人质和被扣押人员，要落实联合国的有关决议，设立有效的人道救援机制，要帮助巴勒斯坦民族权力机构在全部巴勒斯坦领土上行使被赋予的职责。 Konflik di Timur Tengah memanas dengan meletusnya perang Hamas-Israel sejak 7 Oktober 2023. Konflik meluas ke Laut Merah dan Yaman, dipicu penyerangan kapal-kapal komersial di Laut Merah oleh kelompok Houthi. Penyerangan ini disebut sebagai solidaritas kepada warga Palestina di Gaza yang dibombardir Israel. Sejak akhir pekan lalu, AS dan Inggris menggempur sejumlah sasaran Houthi di Yaman. Krisis di Gaza disebutkan semakin mendekati investasi Cina di terusan Suez yang terletak di timur Kairo. Cina menghindari keterlibatan langsung dalam konflik militer di kawasan itu. Di sisi lain, Cina ingin menggunakan pengaruh, daya tarik, dan kekuatan internasionalnya untuk mengelola konflik melalui diplomasi. Di tengah hiruk-pikuk kontestasi pemilu dan Pilpres 2024, belakangan kembali muncul wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo dari jabatannya. Wacana pemakzulan awalnya muncul dari sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Petisi 100. Kelompok ini mengadukan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 dan meminta Jokowi dimakzulkan akibat dugaan tersebut. Lantas, seperti apa sebenarnya proses pemakzulan presiden? Dan apakah mungkin pemakzulan terhadap Jokowi dilakukan? Yang patut diingat bahwa sejarah mencatat pemakzulan presiden lebih dari sekali terjadi di Indonesia, kendati semuanya lebih berporos pada proses politik. Secara ketatanegaraan, aturan pemakzulan presiden dan wakil presiden termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tertera dalam pasal 7A dan 7B. Dalam pasal 7A dijelaskan presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidana berat, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Meski demikian, pemakzulan ini haruslah memenuhi sejumlah persyaratan yang diatur dalam pasal 7B. Pertama, sebelum mengajukan ke MPR, DPR harus terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi atau MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden. Proses pengajuan permintaan untuk melakukan pemeriksaan dan proses hukum di MK ini harus mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Setelah dinyatakan terbukti bersalah oleh MK, MPR kemudian harus memutuskan pemberhentian presiden atau wakil presiden yang diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelahnya, presiden atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jika merujuk aturan tersebut, sebenarnya bukan tidak mungkin Presiden Jokowi bisa dimakzulkan dari jabatannya. Hal ini diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangannya Kamis 11 Januari. Hanya saja prosesnya akan berlangsung sangat lama dan panjang. Selain itu, ada proses politik di DPR yang harus dilalui jika ingin memakzulkan presiden. Nah, ini semua tidak mudah karena dia harus disampaikan ke DPR. DPR yang menuduh itu mendakwa, melakukan impeach itu namanya. Impeach itu pendakwaan. Itu harus dilakukan oleh minimal 1/3 anggota DPR. Dari 575 1/3 berapa? Dari 1/3 ini harus 2/3 hadir dalam sidang. Dari 2/3 yang hadir harus 2/3 setuju untuk pemakzulan. Kalau DPR setuju nanti dikirim ke MK. Apakah putusan DPR ini benar bahwa presiden sudah melanggar? Nanti MK sidang lagi lama. Sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia, tercatat sudah ada 3 presiden yang lengser melalui proses pemakzulan. Mereka adalah presiden sekaligus proklamator kemerdekaan RI Insinyur Soekarno, presiden kedua yang bercokol hampir 32 tahun Soeharto, dan presiden keempat RI Abdurrahman Wahid. Kendati demikian, ketiganya bisa disebut dimakzulkan secara politik. Soekarno adalah presiden pertama yang dimakzulkan setelah berkuasa selama 20 tahun.
Pemakzulan ini dianggap tak sesuai dengan Undang-Undang 1945, kendati MPRS yang secara resmi menurunkan Soekarno. Pasalnya kala itu secara de facto Soeharto memegang kekuasaan negara, sehingga dapat dikatakan pemakzulan ini dilakukan dengan cara kudeta halus. Soeharto yang selanjutnya meneruskan kekuasaan Soekarno akhirnya mengalami nasib hampir sama. Soeharto yang berkuasa hampir 32 tahun dimakzulkan dengan paksa setelah berbagai aksi unjuk rasa, kekerasan dan krisis moneter melanda Indonesia. Singkatnya kala itu secara de facto rakyat tidak mendukungnya lagi. Lantaran tidak ingin lebih tragis dari pendahulunya, Soeharto kemudian memakzulkan dirinya sendiri. Sementara Presiden Abdurrahman Wahid atau dikenal Gus Dur diberhentikan karena dekretnya kala itu membubarkan MPR, DPR, dan Partai Golkar. Dinyatakan dalam fatwa Mahkamah Agung telah melanggar konstitusi. Pemakzulan Gus Dur setidaknya menjadi contoh bagaimana kekuatan politik dapat menjatuhkan presiden tanpa menempuh proses hukum yang panjang. Pertanyaannya, apakah Jokowi dianggap melanggar konstitusi sehingga kemudian pantas dimakzulkan? Atau dalam waktu dekat bisakah terhimpun kekuatan politik yang sangat besar untuk mendorong pemakzulan secara politis? Meskipun 3 kali terjadi di Indonesia, seperti disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD, jika sesuai konstitusi, pemakzulan presiden tak akan rampung dalam waktu singkat, apalagi sebelum hajatan pemilu 2024. Reforma agraria menjadi agenda yang kencang digaungkan selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Agenda ini masuk dalam nawacita kelima dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015 hingga 2019 dan 2020 hingga 2024. Dalam RPJMN, redistribusi tanah ditargetkan setidaknya menjangkau 4,5 juta hektar dari 9 juta hektar yang berasal dari skema hak guna usaha atau HGU bermasalah dan proses pelepasan kawasan hutan. Namun skema ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Ada warga di sejumlah lokasi di penjuru Nusantara yang masih berjuang melegalkan tanah sebagai ruang hidup dan penghidupannya. Di balik banjirnya kunjungan 300.488 turis selama 2023 ke Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, terselip permasalahan hak lahan yang mungkin tak diketahui banyak orang. Ironisnya persoalan itu turut berdampak pada akses pendidikan anak-anak setempat. Pada Jumat 5 Januari 2024, warga gotong royong membangun sekolah darurat bagi siswa SMKN Restorasi Pulau Komodo, sekolah tingkat menengah atas pertama di sana. Merujuk data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemenristek, SMKN Restorasi Pulau Komodo sudah berdiri dan beroperasi sejak 23 Maret 2022, namun bangunan fisiknya belum ada hingga kini. Padahal sudah ada 101 murid, 15 guru, dan 3 tenaga pendidik di sekolah tersebut. Meskipun tercatat dalam data Kemendikbudristek, kejelasan kepemilikan hingga hak guna tanah gedung SMKN Restorasi Pulau Komodo belum menemui titik terang. Pihak sekolah hanya mengantongi surat keputusan Pemda dan surat penyerahan tanah adat untuk pembangunan sekolah. Hal yang sama juga berlaku untuk seluruh rumah penduduk, sekolah, dan bangunan di Pulau Komodo. Atamodo, sebutan untuk penduduk asli Pulau Komodo, terpaksa bergeser tempat tinggalnya. Dulu mereka yang leluhurnya hidup di wilayah yang kini diklaim sebagai kawasan nasional Komodo, kini setelah sempat diusir dan dikekang, Atamodo bertahan menetap di desa Komodo. Bahkan pada 2019, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilu Laiskodat pernah menyebut Atakomodo sebagai penduduk liar. Kisah miris serupa dialami warga desa Batu Mila dan sejumlah desa lain di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, yang hari-harinya kini diliputi was-was dan ketidakpastian. Penyebabnya adalah konflik agraria antara warga dan PTPN 14 yang sudah berlangsung lama. Puncaknya pada 2022 lalu saat pihak PTPN 14 mengerahkan bulldozer yang membuat tanaman milik warga rata dengan tanah. Konflik ini terjadi karena pihak PTPN 14 menuding warga menyerobot lahan, padahal faktanya lahan itu adalah ex-HGU karena sejak 2003 lalu HGU PTPN di Maiwa sudah berakhir. Pada awalnya lahan seluas 5.230 hektar tersebut masuk dalam kawasan HGU di Kabupaten Nrekang, Pinrang, dan Sidrap. Terbesar di Nrekang meliputi Kecamatan Maiwa dan Cendana. Saat ini dari 5.230 hektar, tersisa lahan seluas 3.265 hektar setelah sebagian dijadikan kebun raya dan bumi perkemahan.
Namun pada 2016, PTPN masuk kembali ke Maiwa dan melakukan penanaman sawit di lahan ex-HGU tersebut. Mereka melakukan aktivitas walau belum ada perpanjangan HGU dan mengusir warga yang selama puluhan tahun berdiam dan berkebun di kawasan tersebut. Pihak PTPN berdalih, apa yang dilakukan adalah land cleaning. Hingga kini persoalan ini belum mendapati jalan keluar. Warga pun terus dihantui rasa khawatir dan berharap kepastian atas lahan mereka. Kami masyarakat di sini sudah tidak mempercayai lagi yang namanya adanya pemerintah di negara ini. Karena kenapa? Hampir semua tindakan dan aktivitas yang dilakukan oleh PTPN setelah kita kaji dan di berbagai forum resmi baik di tingkat DPRD kabupaten, provinsi dan bahkan sampai ke DPR RI itu menyatakan bahwa PTPN ini ilegal. Tetapi hanya sebatas dikatakan bahwa ilegal. Tidak ada tindakan tegas oleh pemerintah atau aparat yang berwenang terkait pelanggaran ini. Beralih ke ujung selatan Jawa Tengah, puluhan tahun menggarap dan menggantungkan hidup pada timbulan tanah dari sedimentasi Segara Anakan. Ribuan petani diantaranya dari Desa Bulu Payung dan Rawa Apu, Kecamatan Patimuan, dan Desa Sida Urip, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap mengharapkan bisa mendapat pengakuan atas tanah lewat kepemilikan sertifikat hak milik. Kasus sengketa hak atas tanah baik tenurial maupun agraria di Cilacap mencapai 13.000 hektar yang terdiri dari 25.000 kepala keluarga. Ketua Presidium Serikat Tani Mandiri atau STAM Cilacap Petrus Sugeng Selasa 9 Januari 2024 menyebut, tanah sedimentasi adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara dan bisa diberikan hak kepemilikannya kepada siapapun warga yang telah mengelola sesuai undang-undang atau aturan selama 20 tahun berturut-turut. Adapun tanah tersebut sudah dikelola oleh masyarakat sejak tahun 1980-an sampai sekarang. Para petani bersama STAM serta Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA telah memperjuangkan pengakuan berupa kepemilikan tanah itu sejak lama, tetapi hingga kini belum terwujud. Petani pun tak bisa berhenti meresahkan status lahan terutama bagi penerus mereka nanti. Khawatir itu pasti ada. Bahkan salah satu ketua kami juga sudah menyinggung takut nantinya setelah kami bangun jalan usaha tani ini, sudah kami perbaiki lahan yang semula semak belukar sehingga sudah produktif. Nantinya ada investor datang misalkan, terus diberikan HGU, lalu kami mau kemana? Ketidakpastian hak atas lahan juga dialami para petani eks-transmigran Timor Timur di Buleleng, Bali. Seperti disampaikan Nengah Kisit yang tidak pernah tenang terutama setiap pergantian pemerintahan baru. Dia tidak tahu akan seperti apa komitmen pemerintahan yang baru menanggapi aktivitasnya dan para eks-transmigran yang bercocok tanam di lahan yang belum menjadi hak milik. Kami berharap kepada pemerintah untuk segera merealisasikan lahan yang telah kami garap selama kurang lebih 23 tahun, karena di setiap misalkan ada pergantian pemerintah tentu akan ada perubahan kebijakan. Atas dasar itu kami biar merasa tenang untuk menggarap, jadi tidak ada kekhawatiran ke depan anak cucu kita. Nengah merupakan bagian dari 107 keluarga transmigran Bali yang ditempatkan di Timor Timur. Pasca referendum atau lepasnya Timor Timur dari Indonesia dan menjadi Timor Leste pada 1999, pemerintah Indonesia meminta mereka kembali ke Bali. Pada September 2000, mereka dipindahkan ke kawasan hutan produksi terbatas atau HPT yang saat ini dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu di Kampung Bukit Sari, Sendang Klampok, Kecamatan Gerok-Gak, Buleleng, Bali. Per 4 November 2021, KLHK telah menetapkan peta indikatif penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan untuk Provinsi Bali. Dalam peta indikatif itu, kawasan eks-transmigran Timor Timur ditetapkan seluas 157,5 hektar atau terdiri 54 hektar untuk kawasan permukiman, fasilitas sosial dan umum, sedangkan 104 hektar untuk lahan garapan pertanian. Setahun setelahnya, yakni pada 30 Desember 2022, KLHK melepas 7,98 hektar kawasan HPT
untuk sumber tanah objek reforma agraria eks-Transmigran Timor Timur. Namun pelepasan itu baru mencakup lahan permukiman dan pekarangan, belum termasuk lahan garapan. Saat ini masyarakat eks-Transmigran Timor Timur didampingi Konsorsium Pembaruan Agraria meminta pemerintah melepas tanah sisanya seluas total 149,52 hektar. Hal ini mengingat tanah tersebut, terutama lahan garapan pertanian, merupakan sumber utama penghasilan masyarakat eks-Transmigran Timor Timur. Nah, kami KPA dengan masyarakat Bukit Sari sedang atau sudah menyiapkan konsep dan kegiatan-kegiatan yang sedang dirintis oleh Bukit Sari, bagaimana tanah yang dilepaskan oleh pemerintah untuk masyarakat Bukit Sari ini bisa dipergunakan dengan betul dan memperhatikan dari sisi konservasi dan lingkungan hidup. Dan kami sudah menyiapkan itu semua. Dari sisi lingkungan hidup, masyarakat sudah mulai menanam tanaman konservasi seperti tanaman pohon beringin di batas antara batas lahan garapan yang dimohon oleh petani berbatasan dengan kawasan hutan, baik yang masih berbatasan dengan hutan produksi maupun berbatasan dengan hutan taman nasional. Nah, dari sisi ekonomi, tidak hanya cukup pertanian yang dipikirkan oleh masyarakat pengungsi, tetapi juga dari sisi wisata lingkungan hidup atau wisata konservasi. Bagaimanapun, konflik dan sengketa lahan telah menjadi hambatan pembangunan yang berakar dari lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Dalam konteks besar reforma agraria, upaya mengatasi ketimpangan penguasaan lahan menjadi salah satu tujuan, karena hal tersebut menjadi salah satu penyebab utama konflik lahan. Redistribusi dan legalisasi lahan pada akhirnya diharapkan memeratakan ekonomi warga hingga ke pelosok Nusantara. Inilah penampakan 4 pesawat amfibi AG-600M milik Cina yang telah merampungkan uji terbang verifikasi pemadaman kebakaran. Pesawat AG-600M ini menargetkan untuk mengantongi sertifikat tipe pada akhir 2024 nanti dan dikirimkan kepada sejumlah operator. Ya, pesawat yang berjuluk Naga Air ini memang telah dirancang sebagai peralatan penerbangan yang penting untuk meningkatkan kemampuan penyelamatan darurat Cina. Pesawat amfibi tersebut juga dapat digunakan untuk proses pencarian maritim, penyelamatan, dan operasi penting lainnya. Sementara AG-600M merupakan model yang dibuat untuk memadamkan api dari udara dan khusus dibuat untuk memadamkan kebakaran hutan. Menurut Aerospace Technology, AG-600 juga dikenal sebagai TA-600 adalah pesawat amfibi terbesar di dunia. Model awal pesawat ini dimunculkan pada tahun 2016 silam. Sejak pengembangan AG-600 disetujui oleh pemerintah Cina, terdapat sekelompok 70 produsen komponen pesawat dan tim peneliti yang bekerja sama dengan lebih dari 150 lembaga di 20 provinsi di negeri tirai bambu. Pesawat yang dirancang untuk menjalankan berbagai tugas evakuasi ini dapat menampung lebih dari 50 orang penumpang dan dapat melaju hingga kecepatan maksimum 560 km per jam. Untuk jangkauan dari pesawat ini sendiri mencapai 4.500 km dengan ketinggian 6.000 meter. Sedangkan ketinggian penerbangan level minimum adalah 50 meter. Dibandingkan dengan pesawat demonstrator teknologi AG-600, pesawat khusus pemadam kebakaran AG-600M ini memiliki bobot lepas landas maksimum yang telah ditingkatkan menjadi 60 ton dan kapasitas menjatuhkan air maksimum hingga 12 ton. Pesawat AG-600M ini juga dilengkapi dengan sistem kontrol penerbangan fly-by-wire, sistem avionik terintegrasi, dan sistem-sistem terkait lainnya. Selain itu, perut pesawat yang telah dioptimalkan menjadi berbentuk seperti dasar kapal bisa meningkatkan kinerja operasional pesawat saat menghadapi gelombang laut dan memperluas kemampuannya dalam operasi penyelamatan di air.
6 orang dilaporkan meninggal dan belasan lainnya dirawat intensif akibat kebakaran yang melanda sebuah tempat karaoke di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin 15 Januari 2024. Penyebab kejadian itu masih diselidiki polisi. Kebakaran pertama kali diketahui salah seorang karyawan tempat karaoke tersebut pada Senin sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat dan mendapati kepulan asap tebal dari lantai 2 dan 3 bangunan. Tak lama berselang, para pekerja bergegas melaporkan kejadian itu ke Kepolisian Resor Tegal Kota. Selain mobil AWC dari Polres Tegal, 3 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Tegal juga dikerahkan untuk memadamkan api. Berkat upaya tersebut, api berhasil dipadamkan pada pukul 8.40. Kapolres Tegal Kota AKBP Ruli Thomas dalam keterangannya Senin 15 Januari mengungkapkan mayoritas orang yang ada di gedung itu selamat, tapi 6 pekerja dilaporkan meninggal. 15 orang juga harus menjalani perawatan intensif akibat kejadian itu. Kepolisian sendiri masih menyelidiki penyebab kebakaran. Belum, masih sedang kita lakukan. Intinya saat ini adalah bagaimana mengevakuasi korban yang ada. Itu aja ya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Zainal Abidin mengatakan para korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal. Berdasarkan pemeriksaan petugas kesehatan, mayoritas korban meninggal lemas karena terlalu banyak menghirup asap kebakaran. Antara yang meninggal, MD, dan yang masih bisa terselamatkan. MD ada berapa Pak? MD sementara ada 6. Iya. Ada 6 ya Pak? Ada 6. Sementara ya. Yang masuk ke rumah sakit berapa orang? Yang masuk ke rumah sakit ada sekitar 15-an. MD-nya itu karena apa Pak? Oh sudah, dari lokasi. Penyebab MD-nya apa? Mati lemas? Mati lemas. Karena kemasukan CO2. Hingga Senin siang, penyelidikan masih berlangsung. Selain melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi juga memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap kasus tersebut. Penelitian terbaru ini bahkan menemukan bahwa mikroplastik di dalam darah manusia, plasenta, dan juga ada di feses. If the plastic particles breaks up, it does not stop at micron size. It can actually go even smaller. So once the size goes below 1 micron, people call it nanoplastics because now its size is in the nano range. But today is the era of plastics. Di dunia ini jadi plastik itu mulai diproduksi tahun 1950-an. Di Indonesia mungkin secara massal mulai banyak diproduksi plastik itu tahun 1970-an, 1980-an. Dan sekarang ini mikroplastik ini sudah ditemukan di minuman kemasan, di bir, garam meja tuh banyak sekali mengandung mikroplastik, gula, madu. Bahkan untuk di bayi itu kandungan mikroplastik di fesesnya nih 10 kali lebih banyak dibandingkan dengan kandungan mikroplastik di feses orang dewasa. Dan ini dicurigai adalah karena bayi yang minum dari botol, mungkin itu si plastiknya itu, si botolnya itu tadi ya terfragmentasi gitu. Mungkin dia lama-kelamaan karena air panas atau mungkin gesekan itu. Atau juga mainan yang, kan bayi suka masukin mainan plastik ke mulut, mungkin juga dari situ gitu. Nah, yang kita tahu sekarang adalah potensi dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia gitu. Mikroplastik ini dapat memiliki zat karsinogen yang memiliki potensi untuk menjadi penyebab tumor atau kanker pada tubuh manusia. Pajak industri hiburan di RI yang direncanakan mencapai 40 hingga 75% menjadi perbincangan di kalangan artis dan pesohor tanah air.
Riuhnya masalah ini bermula dari unggahan Hotman Paris di akun Instagramnya. Hotman mengunggah tangkapan layar surat edaran untuk wilayah Bali tentang pajak jasa kegiatan dan hiburan yang naik menjadi 40%. Pada bagian khusus tarif pajak atas hiburan di diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa, tertulis pajak minimal 40% dan maksimal 75%. Apa ini benar? Pajak 40% mulai berlaku Januari 2024, super tinggi, ini mau matikan usaha. Ayo pelaku usaha teriak, ujar Hotman dalam unggahannya Sabtu 6 Januari 2024. Pengacara kondang tersebut memang dikenal memiliki sejumlah usaha hiburan di kota-kota besar di Indonesia, termasuk Bali, di antaranya The Cliff Hotman Paris Six Pandawa di Uluwatu dan Atlas Beach Fest di Canggu, Kuta Utara. Tak hanya Hotman Paris, pedangdut sekaligus pemilik karaoke Inul Vista, Inul Daratista pun menolak kenaikan pajak jasa hiburan. Inul meminta pemerintah untuk membedakan perizinan dan aturan pajak untuk karaoke keluarga dengan diskotek atau klub malam karena dari sisi pendapatan sangat jauh berbeda. Bagi Inul, pendapatan bulanan karaoke bulanan juga digunakan untuk membayar royalti, sewa gedung, membayar karyawan, dan biaya-biaya lainnya sehingga keuntungan yang diperoleh sangat sedikit. Income tidak segede klub malam. Di klub malam ada LC Miras, VIP, karaoke, live music, dan lain-lain. Pendapatan mereka 1000 kali lipat gedenya daripada usaha saya. Jelas Inul melalui unggahan Instagramnya dikutip Minggu 14 Januari 2024. Jika memang tarif pajak ini diberlakukan, Inul khawatir akan berdampak ke usahanya yang bisa berujung ke PHK karyawan. Inul mengaku memiliki 5.000 karyawan yang bekerja di Inul Vista. Unggahan Inul ini merespons pernyataan Sandiaga Uno yang menyebut pajak hiburan tak akan mematikan usaha industri jasa hiburan, justru memberdayakan dan memberikan kesejahteraan bagi industri tersebut. Adapun jika dibandingkan dengan besaran pajak hiburan negara lain, Indonesia memang memiliki pajak yang cukup besar. Dilansir dari Inland Revenue Authority of Singapore, para penghibur di negara tersebut hanya perlu membayar 15% atas penghasilan kena pajak dari layanan yang dilakukan di Singapura. Sementara, pemerintah Malaysia justru menurunkan pajak hiburan dari 25% menjadi 10% untuk pertunjukan internasional dengan pengecualian penuh untuk artis lokal. Pada ajang pesta demokrasi pemilu 2024, Rumah Sakit Jiwa siap menampung para caleg yang membutuhkan pelayanan kesehatan jiwa. Salah satunya adalah Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Hirjan, Grogol, Jakarta Barat. Berkaca dari pemilu sebelumnya, sebagian mantan caleg yang mengakses layanan kesehatan jiwa di rumah sakit ini memilih kelas VVIP. Sebenarnya kita tidak mengkhususkan, tetapi kita memang menyiapkan layanan yang bisa diakses oleh caleg itu. Misalkan calegnya mau yang super express, misalkan kita ada VVIP yang dimana beliau dilayani seperti raja ya, dari pengambilan lab juga di tempat, bayar juga di tempat, kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi kita menyiapkannya bukan hanya untuk caleg sebenarnya ya, tapi kalau caleg datang kita bisa kita bisa melayani, dan itu kita jamin privasinya di sini. Seperti itu. Pihak rumah sakit menawarkan opsi rawat jalan maupun rawat inap sesuai tingkat sakit yang dialami pasien. Berkaca dari pemilu 2019, RSJ Suharto Hirjan pun kini menyediakan fasilitas konsultasi secara daring. Misalkan kita ada yang namanya telemedicine, di mana bisa mengakses layanan tersebut untuk konsul ke psikiater atau telekonsul untuk konsul ke psikolog melalui online, jadi tidak perlu ke sini, seperti itu. Atau kalau misalkan sudah mengalami gangguan jiwa yang cukup mengganggu dan berat dan memerlukan terapi pelayanan, itu bisa menghubungi home visit kami atau bisa langsung datang ke sini langsung juga bisa. Di sini kita juga ada layanan eksekutif. Pada pemilu sebelumnya, RSJ ini pernah menangani caleg yang gagal lolos. Salah satu faktor penyebab mereka terkena gangguan jiwa adalah tingginya ekspektasi para caleg dalam ajang pemilihan tersebut. Jadi sebenarnya kalau secara umum sih gangguan jiwa itu faktornya adalah biopsikososial, kultural, bahkan sekarang religi juga termasuk di dalamnya. Ya, jadi kalau selama ini untuk para caleg misalnya gitu ya mengalami gangguan jiwa, kalau mungkin belum bisa disebut gangguan jiwa ya, mungkin masalah mental emosional. Banyak faktor sih ya, contohnya misalnya ekspektasi yang terlalu tinggi, jadi tidak sesuai ekspektasi, berharapnya misalnya
bisa menang, kemudian kalah, dia tidak bisa menerima kondisi tersebut. Kemudian juga dari lingkungan, mungkin ada rasa malu karena ketidakberhasilannya, dan juga termasuk misal kerugian-kerugian baik itu secara finansial ya, dengan banyaknya mungkin pembiayaan yang sudah dikeluarkan untuk mengikuti proses-proses caleg itu sendiri. Kalau pengalaman, saya pernah menangani seorang caleg yang gagal, kebetulan pernah konsultasi. Perasaan yang dia rasakan adalah lebih murung seperti itu, jadi banyak diam, tidak bersemangat, jadi sulit tidur, cemas ya, cemas juga khawatir, takut misalnya ditanya-tanya, belum lagi juga memikirkan ke depannya dia seperti apa gitu. Kebetulan yang bersangkutan itu dibawa karena keluarga melihat, oh semenjak dia tidak berhasil, kok jadi ada perubahan perilaku, sehingga dibawalah oleh keluarga untuk berkonsultasi. Tak hanya para caleg, beberapa kasus gangguan jiwa pun juga melanda para pendukung caleg. Nah, biasanya macam-macam ya, biasanya ada juga pasien yang pendukungnya, biasanya malahan kadang kan. Iya, pendukungnya bukan hanya calegnya saja, tetapi malah pendukungnya yang mungkin dia terlalu berlebihan atau gimana, akhirnya sakit seperti itu. Atau memang seperti tadi, sudah ada riwayat sebelumnya, dia mendukungnya berlebihan, akhirnya ada tekanan, yaitu sakit seperti itu. Ada juga yang dirawat inap gitu. Menerima keadaan termasuk apabila kalah menjadi kunci yang penting agar tetap waras di masa pemilu. Istilah genosida belakangan santer diperbincangkan publik. Genosida baru-baru ini dikaitkan dengan aksi militer Israel yang membombardir Gaza dan merenggut nyawa lebih dari 23.000 jiwa warga Palestina. Namun masih banyak yang belum memahami apa makna dari istilah genosida. Lalu, apa arti istilah genosida sebenarnya? Mengutip dari Britannica, istilah genosida ini berasal dari dua kata, yakni genos dari bahasa Yunani dan site yang berasal dari bahasa Latin. Genos memiliki makna ras, suku, atau bangsa, sementara site berarti pembunuhan. Jadi, genosida adalah penghancuran yang disengaja dan sistematis terhadap sekelompok orang karena etnis, kebangsaan, agama, atau rasnya. Istilah genosida diciptakan oleh Raphael Lemkin, seorang ahli hukum kelahiran Polandia yang menjabat sebagai penasihat Departemen Perang Amerika Serikat selama Perang Dunia II. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa kejahatan genosida adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Genosida termasuk dalam kejahatan internasional karena merupakan pelanggaran hukum berat. Kejahatan ini dinilai paling serius sebab turut melibatkan masyarakat internasional secara keseluruhan. Berikut 5 bentuk kejahatan genosida berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pertama, pembunuhan anggota kelompok. Kedua, hal-hal yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang sifatnya berat terhadap anggota kelompok. Ketiga, hal-hal yang menciptakan kondisi kehidupan suatu kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik menyeluruh atau sebagian. Keempat, tindakan yang bersifat paksaan dengan tujuan mencegah kelahiran di dalam suatu kelompok. Kelima, pemindahan secara paksa anak dari satu kelompok tertentu ke kelompok lainnya.
saat reforma agraria berhasil diwujudkan, tanah sebagai ruang hidup bagi warga di sekitar lahan berkonflik pun diakui negara. Para petani beranjak sejahtera. Sejumlah kisah manis reforma agraria diantaranya datang dari petani di Lebak, Provinsi Banten, dan di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Saat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria disahkan, reforma agraria sebenarnya telah dimandatkan untuk mengembalikan hak-hak warga yang tercerabut akibat kolonialisme. Namun belum sempat diimplementasikan, perubahan rezim Orde Baru melahirkan aturan perundang-undangan sektoral yang memberikan akses penguasaan tanah kepada para investor. Perampasan tanah kembali terjadi atas nama investasi. Reformasi 1998 pun belum sempat mengembalikan reforma agraria pada jalurnya. Sedangkan izin-izin penggunaan lahan lewat hak guna usaha atau HGU terus diterbitkan atau diperpanjang. Adapun reforma agraria selama ini dilakukan melalui dua skema, yaitu legalisasi aset dan redistribusi tanah. Dalam catatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional per Januari 2024, legalisasi aset telah mencapai 10,3 juta hektar atau 286% dari target 4,5 juta hektar. Sementara melalui skema redistribusi tanah mencapai 1,8 juta hektar atau 40% dari target 4,5 juta hektar. Berikut adalah seperti kisah manis dari perjuangan masyarakat di penjuru Nusantara mendapatkan hak atas lahannya. Senyum semeringah merekah dari para petani desa Gunung Anten, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten saat menunjukkan salinan sertifikat tanah skema hak kepemilikan bersama atau komunal Minggu 7 Januari 2024. Mereka akhirnya berhasil memperoleh sertifikat tanah komunal dari Kementerian ATR BPN pada Oktober 2023. Petani mengaku mulai menggarap tanah telantar ex hak guna usaha atau HGU PT Bantam dan Preanger Rubber sejak 1990-an. HGU ini tidak diperpanjang kembali sejak 2002. Namun demikian pada 2004 mereka mesti menerima kenyataan diusir dan tanaman kebunnya ditebang. Barulah harapan mulai muncul pada 2010 saat para petani bergabung dalam Pergerakan Petani Banten atau P2B, simpul Jaringan Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA di daerah. P2B melalui aksi dan audiensi yang konsisten berhasil mengantarkan petani memperoleh sertifikasi komunal. Dengan skema komunal tersebut, masyarakat tidak bisa menjual sertifikat tanahnya secara sepihak tanpa persetujuan pemilik tanah lainnya. Setelah mendapat sertifikat komunal, kini petani Gunung Anten mengaku lebih tenang dalam mengelola tanah dan menjalankan aktivitas agraria lainnya. Kisah manis serupa dituturkan Nova Kalompo, warga desa Mangkit, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Ia kini dapat hidup tenang dan lebih bersemangat berusaha setelah tanah rumah dan kebunnya berhasil disertifikasi. Sertifikat tanah ia jadikan agunan kredit usaha rakyat sebesar 50 juta rupiah untuk usaha toko kelontong. Sementara itu tanah kebun seluas 0,49 hektar yang sudah bersertifikat ditanamnya cengkeh. Baru-baru ini cengkeh pun telah dipanen. Nova menuai hasil manis panen cengkehnya. Terakhir waktu tahun lalu panen dapat 200 kilo, Mas. Harganya berapa, Bu? Harganya yang kemarin, harga cingke kemarin 141.000. Jadi ada berkisaran hampir 30 juta, Mas. Perjuangan warga desa Mangkit diwadahi Serikat Petani Minahasa Tenggara yang mencakup 3 desa saling bertetangga yaitu Mangkit, Basaan, dan Ratatotok. Serikat Petani bekerja sama dengan KPA mendesak pemerintah melakukan redistribusi lahan HGU yang sudah lama mangkrak di Mangkit. Menurut Ketua Serikat Petani Minahasa Tenggara, Jansen, lahan redistribusi di Mangkit dulunya adalah perkebunan kelapa Belanda. Pasca kemerdekaan, fungsi lahan tersebut berlanjut dengan status HGU sesuai Undang-Undang Pokok Agraria. Antara 1998 hingga 1999, Jansen memimpin gerakan reformasi lahan di desa Mangkit. Lahan perkebunan yang mangkrak dialihfungsikan menjadi kebun ditanam kemiri, nangka, jeruk nipis, dan pala. Namun demikian, tanpa status yang jelas, saat itu warga kerap berhadapan dengan kegalakan aparat. Hingga pada 2012, warga desa Mangkit mendapatkan pendampingan dari KPA sampai akhirnya berujung pada redistribusi pada 29 Oktober 2018 yang ditandai pembagian sertifikat untuk 515 bidang lahan garapan. Kan kita ini mengolah kebun ini sebelum memiliki hak penuh, pengakuan hak terhadap hak kepemilikan ini. Kita sudah berkebun ini, sudah ada budaya cingke. Terus begitu diredis, Mas, sudah lebih tambah semangat karena sudah memiliki kekuatan hukum. Toh hak kepemilikan itu sudah diakui oleh negara lewat program redistribusi tanah.
Kendati telah memberikan ketenangan dan pengharapan baru, peningkatan kesejahteraan warga di sekitar kawasan lahan berkonflik tak dapat hanya dijamin dengan bagi-bagi sertifikat. Mereka tetap butuh pendampingan dan dukungan pemerintah, salah satunya dalam bentuk infrastruktur penopang pertanian yang menjadi sumber penghidupan mereka. Hal ini sekaligus akan membuktikan kehadiran sepenuhnya negara bagi masyarakat. Gunung berapi di Reykjanes, barat daya Islandia meletus Minggu 14 Januari 2024. Letusan terjadi setelah serangkaian gempa bumi di dekat kota Grindavik. Dari letusan ini, lava mengalir hingga ke Grindavik. Penduduk Grindavik yang berjumlah 3.800 orang telah dievakuasi dari rumah mereka pada November. Mereka harus menjauh dari kota selama 6 minggu menyusul serangkaian gempa bumi dan letusan gunung berapi. Mereka diizinkan kembali pada 22 Desember 2023. Islandia yang terletak di atas titik panas gunung berapi di Atlantik Utara rata-rata mengalami letusan setiap 4 hingga 5 tahun. Perdana Menteri Islandia Katrín Jakobsdóttir menyebut letusan ini merupakan situasi yang sangat serius. Pemerintah Islandia akan mencarikan perumahan bagi warga Grindavik yang terdampak letusan. So we had this volcanic eruption starting today, this morning, very close to the town of Grindavik. What we have seen developing through the day is that the barriers that we are building to protect Grindavik are serving their purpose. So a part of the lava flow is being directed in another direction. But then we had a new fissure opening up within the town at noon, where we see lava flowing out, and it has already reached several houses in the town. So it's a very serious situation. Obviously, this is really changing the whole setup, because we were announcing yesterday that we were mostly worried about the fissures and ruptures underneath the town. But now we have a volcanic eruption just really within the town, which is highly serious. The government is meeting tomorrow. Obviously, we will be prolonging our support to pay salaries, to pay housing costs, but we will also increase our efforts to provide more housing for the people of Grindavik, which have found it difficult to find housing in a very difficult housing market here in the capital area. We will also decide on some support for the companies in the town, and we will continue as we can to build barriers to protect the town. Presiden Joko Widodo pada Minggu 14 Januari 2024 menghadiri pernikahan Pangeran Abdul Matin yang merupakan putra Sultan Brunei Darussalam Hassanah Bolkiah. Saat memasuki gedung pernikahan, tampak pula Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yang berjalan di belakang Presiden Joko Widodo. Tidak sendirian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir juga turut hadir dalam acara tersebut. Meski begitu, dua Menteri Jokowi itu tidak datang bersamaan dengan Presiden. Adapun dalam acara tersebut, Presiden Jokowi tampak mengenakan setelan jas hitam dengan dasi biru, sedangkan Menteri BUMN Erick Thohir mengenakan setelan jas dan berdasi hitam. Sementara itu, Menlu Retno tampak mengenakan kebaya janggan berwarna hitam. Brunei sendiri menjadi negara terakhir dalam rangkaian kunjungan kerja Jokowi di 3 negara ASEAN. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu melakukan kunjungan kenegaraan di Filipina dan Vietnam sejak 9 Januari 2024 lalu. Selama di Filipina, Jokowi menghadiri sejumlah acara, di mana salah satunya adalah acara kenegaraan bersama Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Sementara di Vietnam, Presiden Jokowi diagendakan untuk bertemu sejumlah pemimpin Vietnam. Bersama Presiden Vietnam, Jokowi menyepakati penguatan kerjasama pangan antara Indonesia dengan Vietnam, baik di bidang pangan dan perikanan. Di sana Jokowi juga sempat bertemu para investor Vietnam
dan mengajak mereka untuk berinvestasi di IKN. Adapun kini, Presiden telah tiba di tanah air Minggu 14 Januari 2024. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali menceritakan kesulitan dirinya saat hendak melepas saham bir milik Pemprov DKI Jakarta. Hal itu terjadi saat dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Curhatan itu dilontarkan Anies saat melakukan kampanye di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada 12 Januari 2024. Dalam pidatonya, Anies menceritakan alasannya ingin menjual saham bir. Hal itu tak lain karena jumlah saham bir yang mencapai 1 triliun rupiah itu tak bermanfaat pada pembangunan infrastruktur, seperti contohnya pembangunan waduk dan juga jalan. Namun, rencana ini gagal karena tak disetujui di DPR. Saya pernah mengalami ketika tugas di Jakarta. Kita menang di pilkada, tapi kebijakan kita dihentikan. Mau menjual saham bir. Jakarta pemerintahnya punya saham bir 1 triliun nilainya. Dan 1 triliun itu harus dijual. Kenapa? Karena perusahaan bir tidak melakukan pembangunan. Pemerintah punya perusahaan untuk bangun waduk, bangun jalan, betul? Bangun gedung. Tapi kalau punya saham perusahaan bir tidak melakukan pembangunan, karena itu mau dijual. Tapi untuk dijual harus ada persetujuan DPR. Karena DPR-nya kita lemah, maka di situ tidak pernah bisa disetujui. Soal alasan saham bir milik Pemprov DKI belum terjual ini disampaikan Anies saat ia meminta para calon legislatif dari partai pendukungnya memenangkan Pileg 2024. Anies menyebut perubahan bisa terjadi jika menguasai pemerintahan dan legislatif. Dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies sempat berjanji akan menjual kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Jakarta yang merupakan produsen bir angker. Anies beralasan ingin menjauhkan generasi muda dari minuman keras. Tak elok rasanya jika pemerintah daerah sampai menjadi pemilik perusahaan minuman keras. Selain itu, sebanyak 26,25% saham PT Delta Jakarta yang dimiliki Pemprov DKI juga tidak menguntungkan. Dengan menjual saham tersebut, Anies ingin dananya bisa dialokasikan untuk membangun fasilitas publik dan memenuhi kebutuhan dasar warga. Namun hingga akhir masa jabatannya, saham tersebut tak kunjung dijual. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan belum ada pembicaraan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM terkait desakan kementerian itu untuk pembentukan lembaga pengawas atau semacam LPS Koperasi. Desakan tersebut beberapa kali disuarakan oleh Menteri Koperasi UKM Teten Mas Duki menanggapi banyaknya koperasi yang bermasalah. Teranyar, hal tersebut juga disuarakan Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi. Melansir Antara, Ahmad menilai kehadiran LPS ditegaskannya sebagai salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah dalam menyiapkan ekosistem koperasi yang kokoh. Menurut Ahmad, penyiapan ekosistem tersebut sudah sangat mendesak dilakukan sesuai mandat dari Mahkamah Konstitusi saat membatalkan seluruh materi muatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Namun, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhisa Dewa menilai pembentukan LPS Koperasi belum mendesak. Purbaya menyebut beberapa masalah dalam industri jasa yang berkaitan dengan keuangan perlu diselesaikan satu persatu. Terlebih saat ini LPS tengah merampungkan penjaminan asuransi yang juga belakangan mengalami masalah. Nanti kalau Kemenkop yang nanti misalnya masih belum bisa mendirikan badan yang pas dan mau bicara dengan LPS, ya silahkan aja nanti ke depan. Tapi saya pikir sekarang fokus dulu satu-satu. Ini juga udah berat kan. Purbaya menilai untuk menarik benang kusut dari kasus koperasi gagal bayar yang marak dalam beberapa tahun ke belakang, Kemenkop UKM sebaiknya memperbaiki dahulu sistem manajemen pengawasan koperasi. Menurutnya, perlu waktu yang cukup lama dalam pembenahan manajemen pengawasan dan tata kelola industri koperasi sebelum nantinya masuk membahas tentang sistem penjaminan simpanan di koperasi.
Nanti jangan-jangan kalau semuanya ancur-ancuran, begitu dibuat semuanya klaim. Duitnya dari mana? Jadi mesti dipelajari industrinya dulu. Saya pikir PR Depkom yang utama itu. Dipetakan semuanya, berapa ininya, pembukuannya gimana, aturan mainnya gimana. Presiden terpilih Taiwan Lai Ching-te bersumpah untuk mempertahankan negaranya dari setiap intimidasi yang dilakukan Cina. Politisi yang dikenal karena sikap anti-Cinanya ini berjanji akan mempertahankan pulau tersebut dari agresi Cina sekaligus menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Sebelumnya, Lai dicap oleh Beijing sebagai ancaman bagi perdamaian di wilayah yang tengah mengalami krisis. Lai yang mengepalai Partai Progresif Demokratik yang cenderung independen juga berjanji soal keberlanjutan kebijakan Tsai Ing-wen. Hal itu terkait urusan luar negeri, pertahanan, dan hubungan lintas selat. I will maintain the status quo and continue to bring society together with the framework of the Republic of China, Taiwan. Our door will always be open to engagements with Beijing on the principles of equality and dignity. Capres Taiwan William Lai atau Lai Ching-te memenangi Pilpres Taiwan 2024 yang digelar pada 13 Januari 2024. Dengan 98% suara yang telah dihitung, Lai memperoleh 40,2% suara. Sementara saingan terdekatnya yaitu Hou Yue dari partai oposisi Kuomintang berada di posisi kedua dengan 33,4% suara. Tak lama setelahnya, Partai Rakyat Taiwan yang mengajukan Ko Wen-je sebagai calon presiden juga mengakui kekalahan. Jika melihat rekam jejaknya, William Lai selama ini dikenal karena sikapnya yang pro-demokrasi dan penentangannya yang kuat terhadap Cina. Partai Lai yakni Partai Progresif Demokratik juga secara terbuka menolak klaim teritorial Cina dan selalu menganjurkan identitas Taiwan yang terpisah. Sebelum kemenangannya dalam Pilpres, Lai sempat menjadi Perdana Menteri Taiwan dan Wakil Presiden Taiwan. Selain itu, Lai juga dikenal sebagai salah satu dari sedikit dokter di Taiwan yang punya keahlian rehabilitasi, perawatan klinis, dan kesehatan masyarakat. Tim sukses pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD membuka peluang untuk berkoalisi jika Pilpres berlangsung dalam 2 putaran. Hal ini diungkapkan politisi PDIP Masinton Pasaribu dalam keterangannya Sabtu 13 Januari 2024 di Jakarta. Masinton mengatakan sudah ada komunikasi secara informal di antara kubu calon presiden Ganjar Pranowo dan calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Yang menyebut sudah ada kesepahaman paling tidak di akar rumput untuk bersatu mempertahankan demokrasi. Nah jadi ya di akar rumput hari ini teman-teman 01, 03 memiliki satu kesadaran bersama. Harus perlu ada satu persatuan bersama untuk memperjuangkan dan mempertahankan demokrasi ini yang kita sudah lalui 25 tahun ini agar tidak kembali ke era otoritarian seperti pada masa Orde Baru. Jadi ada kesadaran untuk bersatu menentang kelompok-kelompok yang ingin Orde Baru kembali. Terkait hal ini, juru bicara Timnas Amin, Mustafa Nahrawardaya, dalam keterangannya Senin 13 Januari di Jakarta membenarkan adanya komunikasi antara dua kubu paslon tersebut. Menurut dia, komunikasi antara dua paslon menjadi penting, mengingat adanya potensi kecurangan di Pilpres 2024. Secara kasat mata 1 dan 3 itu tidak memulai dengan kecurangan, tidak memulai dengan kongkal-lingkung ya.
berbeda dengan paslon lain, maka mereka harus menjaga hubungan dengan cara silaturahim, dengan cara komunikasi itu sebagai manusia beradab aja. Tapi sebagai persiapan pemilu, kemungkinan kalau belum apa-apa sudah komunikasi tentang misalkan persiapan pemenangan, ya nggak elok lah. Merujuk hasil survei Litbang Kompas, periode Desember 2023, paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran memiliki elektabilitas 39,3%. Diikuti paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin 16,7% dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud 15,3%. Sementara 28,7% responden belum menentukan pilihannya. Ini artinya dari 3 paslon belum ada yang mencapai angka 50%, sehingga ada kemungkinan Pilpres akan berlangsung dalam 2 putaran.